Shalom, kali ini saya mau ajak kita untuk membaca beberapa ayat dalam satu rangkaian dan kita melihat bagaimana hubungannya dan bagaimana penerapannya. Ya, kita mulai dari 1 Tesalonika 5, mulai ayat 16 sampai dengan 18 dulu. Ya, bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Kalau kita baca di sini, bersukacita itu ternyata suatu perintah. Jadi kita ini sebenarnya bisa mengatasi situasi jiwa kita, emosi kita. Kalau sedang tidak mood ya istilahnya, kita bisa seperti di kitab Mazmur dikatakan, bangunlah hai jiwaku, berharaplah kepada Tuhan. Kita juga bisa berkata, bersukacitalah. Ya, ini perintah dan ini bisa dilakukan ternyata ya. Kemudian habis itu dikatakan tetaplah berdoa atau jangan pernah berhenti berdoa. Bagaimana bisa kita tidak berhenti berdoa 24 jam sehari, khususnya waktu dalam keadaan sadar ya. Kalau dalam tidur kan kita nggak sadar. Tapi katakanlah 8 jam, apakah kita bisa tetap dalam doa? Sebenarnya ini masalah komunikasi atau sikap hati kita. Ada hamba Tuhan namanya Smith Wigglesworth, dia ditanya berapa jam dia gunakan dalam doa setiap hari, karena pelayanannya sangat fantastis. Ada sekitar 20 orang mati dibangkitkan dalam pelayanan dia, termasuk istrinya dia bangkitkan. Dan orang-orang bertanya, apa rahasia dari kuasa yang kerja dalam hidupnya? Ditanya jam doanya dan dia bilang, saya tidak pernah berdoa lebih dari setengah jam, tapi tidak pernah juga setengah jam berlalu tanpa saya berdoa. Artinya hidup dia tuh sehari-hari, dimanapun dia berkomunikasi dengan Tuhan. Jadi dengan cara seperti itu kita bisa tetap berdoa. Kemudian selanjutnya ayat 18, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Kalau kita mengucap syukur artinya kita mengakui bahwa apapun yang terjadi dalam hidup kita tahu bahwa Tuhan itu peduli, Tuhan itu tahu. Bukan rencana Tuhan untuk hal-hal yang jahat terjadi dalam hidup kita. Tetapi kadang-kadang mungkin kita bisa kepleset. Karena dikatakan 7 kali orang benar jatuh, dia akan bangkit lagi. Artinya bisa aja jatuh. Di Mazmur 37 juga dikatakan, Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tidaklah sampai tergeletak sebab Tuhan menopang tangannya. Jadi bisa aja jatuh, cuma Tuhan menopang tangannya. Nah, waktu kita mengalami saat-saat yang tidak enak itu, kita tetap bisa mengucap syukur. Supaya apa? Pertama-tama memang karena itu perintah Tuhan, tapi juga dilanjutkan di sini, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Jadi artinya kalau kita tidak mengucap syukur, kita di luar kehendak Allah atau kita di luar rencana Tuhan. Jadi belajar untuk mengucap syukur. Saya ingat satu pengalaman yang pernah saya alami. Saya dulu punya habit, punya kebiasaan kalau pulang dari kuliah di tempat kos saya, ya saya habis mandi sore, kemudian saya akan masuk kamar dan saya berdoa ya sekitar jam-jam 6 sore, kemudian saya akan baca Alkitab urut, ya kemudian saya akan menyiapkan beberapa bahan PA. Nah waktu itu sudah agak gelap ya, jam 6 dan lampu sudah dinyalakan. Ketika saya sudah siap, sudah mandi, sudah rapi, sudah duduk di tempat meja belajar saya itu, dan saya mau baca Alkitab, tiba-tiba lampu mati. Dan saya ingat pada saat itu saya belajar untuk mengucap syukur. Dan saya berkata, Tuhan terima kasih, aku mengucap syukur karena saat aku mau baca Alkitab, lampu mati dan Engkau tahu akan hal ini. Aku mengucap syukur karena Engkau tahu saat ini waktu aku mau baca Alkitab lampu mati. Dan tiba-tiba lampunya nyala lagi, ya, listriknya nyala lagi, dan saya bersuka cita. Terima kasih Tuhan, haleluya. Lalu saya bisa baca Alkitab sampai selesai dan lampu nggak mati sampai malam. Tapi kalau saya boleh katakan, sukacita terbesar itu adalah ketika saya bisa mengucap syukur waktu lampunya itu mati.
Ya, ada sukacita tersendiri yang beda. Nah, setelah mengucap syukur, lalu ayat 19 katakan, janganlah padamkan roh. Jadi rupanya mengucap syukur itu adalah suatu gerbang, suatu awal dalam doa. Kalau kita bisa mengucap syukur, sebutkan ya, apa saja. Kalau kita sudah menikah misalnya, mengucap syukur untuk suami, untuk istri, untuk anak-anak. Lalu ada yang protes, Pak, saya sudah punya suami tapi suami saya sudah meninggal. Ya, apakah saya bisa mengucap syukur? Bisa, ya. Mengucap syukur untuk tahun-tahun kebersamaan yang sudah lewat, mengucap syukur untuk berbagai kenangan yang indah yang Tuhan buat, mengucap syukur karena di atas segalanya Tuhan itu ada bersama-sama dengan kita. Ada banyak hal yang bisa kita ucapkan syukur, ya. Saya ingat ibu saya itu janda lebih dari 25 tahun. Ayah saya meninggal, kemudian ibu saya masih hidup sebagai janda selama kurang lebih 27 tahun. Dan pada masa-masa itu awalnya berat, tapi dia belajar untuk terus berjalan bersama Tuhan. Kemudian Tuhan mulai pakai dia dan akhirnya dia jadi berkat bagi banyak orang. Itu bahkan ketika dia sendiri, ya, dia janda, ya. Dan dia belajar mengucap syukur. Jadi itu gerbang mengucap syukur. Nah, waktu kita mengucap syukur, maka roh kita ini akan mulai berkobar-kobar. Makanya dikatakan janganlah padamkan roh. Kalau dalam doa kita punya waktu banyak, kalau di gereja kan mungkin terbatas ya waktunya ya. Kita doa syafaat pun cuma dikasih waktu mungkin 5 menit ya, singkat sekali. Karena memang kan dalam satu kebaktian ada berbagai banyak aturan yang harus kita penuhi. Nah kalau sendiri, coba dalam doa pribadi, mengucap syukur, sebutkan, mengucap syukur terima kasih untuk hujan membuat udara segar, mengucap syukur untuk kendaraan yang boleh dinikmati, mengucap syukur bisa berjalan, bisa olahraga, banyak hal bisa mengucap syukur. Nah waktu kita mengucap syukur itu maka roh kita mulai berkobar-kobar. Lalu ayat 20-nya berkata, janganlah anggap rendah nubuat-nubuat. Artinya setelah roh kita mulai berkobar-kobar, kita tuh mulai sensitif akan apa yang Tuhan sampaikan lewat roh kita. Kalau kita belajar, kita sudah banyak baca firman, kita renungkan firman, kemudian kita juga mulai belajar bagaimana mengalir di dalam penyembahan, mengalir, mengizinkan Roh Kudus mengontrol kita, maka ada satu titik kita bisa menangkap kata-kata nubuat yang kalau kita ucapkan itu akan menjadi berkat bagi banyak orang. Ada istilahnya namanya prophetic prayer, ya, doa profetik, doa nubuat. Nah itu doa yang bukan karena daftar doa, ya daftar doa mungkin perlu karena kita tahu kita mau doakan apa. Tapi selanjutnya kita nggak baca daftar doa itu seperti deklamasi atau kita seperti membaca puisi. Tapi kita mengizinkan roh kita ini yang sudah lahir baru untuk take over, ya, untuk mengambil alih. Dan kalau teman-teman yang sudah dipenuhi Roh Kudus dan suka mempraktekkan bahasa roh, waktu kita berbahasa roh kita nggak tahu apa yang kita ucapkan. Karena Alkitab berkata, siapa berkata-kata dengan bahasa roh, ia berkata-kata kepada Allah. Tidak ada yang mengerti artinya, ya. Hanya Tuhan yang tahu. Nah, kalau nubuat itu sebenarnya kita menggabungkan antara dorongan dalam roh kita ini dengan satu kalimat yang dapat dimengerti oleh orang yang mungkin kita doakan, ya. Jadi waktu kita sudah mengucap syukur, kita izinkan roh kita berkobar-kobar, ya. Kalau secara pribadi ini kita berbahasa roh sendirian, ya. Tapi kalau kita pelayanan kan tidak semua orang ngerti bahasa roh, nanti membingungkan, ya. Jadi kalau bahasa roh itu sebenarnya dipraktekkan secara pribadi, ya. Kita penyembahan apalagi kalau banyak orang yang orang-orang baru yang mungkin gak mengerti, ya. Paulus bilang aku lebih suka aku berbicara dengan 1-2 kata atau 1-2 kalimat, tapi yang dapat dimengerti orang lain. Nah, kita belajar itu untuk menyampaikan, ya, nubuat itu, ya, firman Tuhan yang Tuhan dorong di hati kita. Lalu ayat 21, ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik.
Apa artinya? Artinya waktu kita mendapat nubuat atau mendengar nubuat, kita uji karena belum tentu itu tepat. Sebab ketika orang bernubuat, itu ada sisi emosinya atau sisi karakter orang tersebut, ada sisi subjektivitasnya. Apalagi kalau dia tahu yang didoakan ini siapa. Kadang-kadang tuh kecampur. Paling bagus tuh kalau kita mendoakan orang yang kita nggak kenal. Lalu kita mengizinkan roh kita itu take over. Dan kita bisa berdoa dan tiba-tiba kita bisa sampaikan perkataan-perkataan profetik kepada orang yang kita doakan itu. Nah, lewat praktek dan lewat dilatih ya, kita akan makin tajam. Tentunya ada bagian kita harus tetap jaga hubungan kita dengan Tuhan. Jadi prinsip menguji segala sesuatu itu tetap harus ada. Lalu pegang yang baik. Lalu kalau ada nubuat yang gak cocok seperti yang kita pikir, ya sudah, lupakan saja. Kalau itu memang dari Tuhan, nanti ada saatnya Tuhan akan ingatkan kembali. Kalau enggak, forget it, lupakan ya. Kadang-kadang ada orang datang ke saya tanya, Pak, saya mimpi ini kemarin artinya apa ya? Wah, saya ini bukan juru tafsir mimpi ya. Tapi saya tanya, waktu kamu mimpi itu kamu setelah selesai dapat dorongan apa dari Tuhan? Coba tanya, ada nggak kesan apa? Karena biasanya Tuhan akan berbicara kepada orang tersebut ya. Nah, kalau nggak ngerti, nggak usah pusing ya, lupakan saja. Nggak usah cari buku arti mimpi, buku primbon, nggak usah. Ya. Karena kalau Tuhan memang mau bicara sama kita, dia itu akan bicara ya. Tapi kadang-kadang dia cuma kasih satu a glimpse ya, satu percikan sekejap aja tentang sesuatu yang dia akan pakai dalam hidup kita ya. Baru yang ayat 22, jauhkan dirimu dari segala jenis kejahatan ya. Urutannya seperti itu. Nah, selanjutnya kalau kita baca ayat 23, ini ayat yang terkenal ya. Dikatakan di sini, semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Jadi kalau kita perhatikan ya urutannya, bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itu yang dikehendaki Allah dalam Kristus Yesus bagi kamu. Kemudian jangan padamkan roh, ya. Lalu jangan anggap rendah nubuat-nubuat, tapi ujilah segala sesuatu, pegang yang baik. Lalu ketindakan, jangan lakukan yang jahat. Kemudian ayat 23, ini doa Paulus ya. Dia berkata, semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya. Ya, enggak hanya roh kita yang sudah lahir baru, yang sudah tidak bercacat, tapi juga jiwa kita ya mengalami sanctification, dan juga tubuh kita terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Jadi kalau kita lihat di sini, ini ternyata satu rangkaian kalau kita baca firman Tuhan ya. Dan salah satu yang perlu kita perhatikan tadi adalah soal mengucap syukur. Karena itu gerbangnya. Memang di awal dikatakan bersukacitalah senantiasa. Jadi itu satu tindakan, saya mau bersukacita. Kan itu bisa ya. Orang-orang yang belajar pengembangan diri ternyata itu juga belajar bahwa jiwa itu ternyata bisa diperintah, bisa dibangkitkan semangatnya ya. Kalau kita secara sengaja datang ke tempat-tempat pertemuan di mana kita dikuatkan ya karena interaksi dengan orang-orang yang positive thinking, maka jiwa kita itu jadi bisa berubah ya, bisa bersukacita. Makanya baik-baik pilih lingkungan kita. Habis itu kan berdoa senantiasa ya, arahkan hatimu pada Tuhan, kemudian mengucap syukur dalam segala hal. Ini penting sekali ya. Ini gerbang sebelum kita mengalami roh kita itu menyala-nyala. Ayo belajar mengucap syukur ya untuk segala hal. Walaupun ada masa-masa kita gagal di masa yang lalu, tetap kita bisa mengucap syukur ya. Kalau kita perhatikan hidup Daud misalnya, Daud itu pernah jatuh dengan Batsheba. Lalu dia bertobat, Tuhan pulihkan. Dalam silsilah garis keturunan Yesus di Injil Matius, nama Batsheba itu enggak disebut. Ya, cuma disebut istri Uria. Daud memperanakan Salomo dari istri Uria. Ya. Nama Batsheba enggak disebut. Tapi kalau kita baca, ternyata ada Salomo, lalu ada Nathan yang merupakan garis keturunan Maria.
Dan itu sebabnya Yesus disebut anak Daud, dan itu lahir dari Batseba, ya. Orang yang dulu dengan Daud mereka jatuh, tapi kemudian Tuhan bisa pulihkan. Tuhan pakai mereka menjadi nenek moyang untuk garis keturunan Yesus. Nah, coba kita lihat terjemahan sederhana Indonesia dari ayat ini, ya. Sekarang kami mempercayakan kalian kepada Allah, yaitu Dia yang selalu memberikan ketenangan dalam perlindungannya. Doa kami, Dia semakin menyucikan setiap kalian sampai sempurna, supaya seluruh hidupmu terus tanpa kesalahan di hadapan Tuhan, baik roh, pikiran maupun perbuatan, sampai pada saat Tuhan kita Kristus Yesus datang kembali, ya. Ini luar biasa. Kalau kita baca berbagai terjemahan, itu menolong kita, ya. Memang kadang-kadang ada terjemahan tertentu yang mungkin gak cocok ketika Tuhan sedang mengajarkan satu hal buat kita. Lalu kita lihat terjemahan lain, entah itu terjemahan Indonesia dalam versi yang lain, atau terjemahan bahasa Inggris, ya, bisa juga. Nah, itu akan memperlengkapi pengertian kita. Ingat, kemampuan kita untuk mengerti, mengenal Tuhan itu tidak bertumbuh pada pikiran kita, ya, tapi pada roh kita sebenarnya, ya. Pikiran itu akan diberi hikmat untuk bisa memahami, tetapi sebenarnya lewat roh kita yang sudah lahir baru itu. Karena dikatakan roh kita ini yang berseru, ya Aba, ya Bapa. Lalu Roh Kudus yang ada bersama-sama dengan roh kita itu yang mengajarkan hal-hal yang tersembunyi dalam diri Allah Bapa. Jadi sebenarnya kalau kita berdoa, kita juga belajar menggunakan roh kita. Tidak hanya berdoa secara otak pengetahuan. Kita mendapatkan info, oh misalnya kita mau mendoakan seseorang, orang ini sakit ini, sakit ini. Oke, kita akan berdoa, ya. Kadang-kadang ada sesi konseling, pakai questionnaire, diisi banyak hal, itu menolong kita untuk ngerti mesti doanya kemana. Tapi selanjutnya kita perlu belajar berdoa menggantungkan cara kita berdoa itu pada Roh Kudus yang memimpin kita lewat roh kita, ya. Dan kita akan bisa melihat doa kita itu jadi spesifik, ya, to the point, ya, kena pada sasaran. Nah, kemudian kita lihat lagi ayat 24. Ini menarik sekali, ya. Dikatakan di sini apa? Ia yang memanggil kamu adalah setia. Ia juga akan menggenapinya. Jadi Tuhan itu memang ingin supaya roh, jiwa, tubuh kita sempurna. Tapi untuk itu bisa terwujud perlu kerjasama dari kita. Karena kita ini bukan robot. Nah, kalau dia sendiri ingin supaya kita mengalami apa yang dia janjikan, salah satunya supaya roh, jiwa, dan tubuh kita terpelihara sempurna, maka kita perlu ikuti apa yang dia perintahkan kepada kita. Memang ini jaminan dari ayat 24, dia yang memanggil kita, dia adalah setia. Jadi artinya dia akan menggenapinya. Dia akan menggunakan malaikat-malaikatnya untuk mengarahkan kita pada keadaan-keadaan tertentu, untuk mendengar firman-Nya, untuk bagaimana bersikap, mengambil keputusan, sehingga kita ini semakin ada dalam rencananya yang sempurna. Ya, kita makin tetap dalam jalurnya. Makanya dikatakan tadi di ayat 18, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki oleh Allah dalam Kristus Yesus. Jadi kalau sementara kita tahu Alkitab berkata bahwa Tuhan akan menggenapi apa yang dia janjikan, bahwa dia mau membawa roh, jiwa, tubuh kita ini terpelihara dengan sempurna, tapi terus kita tidak mengucap syukur, maka kita melenceng. Kita keluar dari jalan Tuhan di mana kita harus melaluinya. Ya, jadi sekarang coba jadikan habit untuk mengucap syukur. Sekarang hujan, mengucap syukur, terima kasih Tuhan, aku sudah tiba di tempat yang aman, nyaman. Terima kasih Tuhan, aku boleh naik angkutan umum, gak kena hujan, ya. Itu saya belajar loh, ya, kalau kita mengalir dalam tuntunan Tuhan, walaupun kita naik angkot misalnya, ya, lalu hujan deras, Tuhan tuh bisa menuntun kita untuk stop di mana. Dan waktu kita mau berhenti, mau turun, hujannya berhenti. Kita belajar ikutin tuntunan Tuhan. Dan kita akan mengalami ayat ini, bahwa Ia yang memanggil kita adalah setia. Dan Dia akan menggenapi semua yang dijanjikan bagi kita
orang percaya. Haleluya. Amin.